Minang Geopard Run ini adalah sebagai tonggak awalnya lari menyusuri geopard yang ada. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah untuk mempromosikan geopard yang ada di provinsi mereka masing-masing. Assalamualaikum Nusana Parekraf, bertemu lagi di channel Dinas Pariwisata, tentunya pada edisi Malapak, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, sudah hadir di sebelah JOAS narasumber kita Bapak If Tri Saputra. Ya, Pak. Beliau adalah salah seorang yang berperan penting dalam adanya event Geopard Run. Assalamualaikum Pak If. Waalaikumsalam. Jo, Kabar baik Pak? alhamdulillah baik. Seperti yang kita ketahui bersama Pak, berlari itu adalah salah satu olahraga paling dasar yang terjangkau baik dari segi biaya, usia, tua muda bisa. Nah, event Geopard Run ini adalah salah satu olahraga berlari di mana salah satunya lahirnya itu adalah karena Bapak. Nah, bisa diceritakan Pak, di mana itu bisa terjadi Pak? Ya, terima kasih Hajo. Jadi sebenarnya kegiatan ini terselenggara begitu saja awalnya. Jadi tidak terlampau diniatkan dari awal. Jadi waktu tahun 2018 itu saya kebetulan diamanahi oleh Rektorat ITB untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam rangka 100 tahun atau seabad berdirinya lahirnya ITB. Nah, ketika saya dipercayakan untuk menyelenggarakan tersebut dan juga mencarikan dananya, acara itu diagendakan di beberapa kota di Indonesia karena ITB sebagai pendidikan tinggi teknik tertua di Indonesia. Saya lihat dari daftarnya yang sudah disusun itu di beberapa kota, ada di Bali, ada di Bandung, Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya dan sebagainya. Tidak ada satupun yang di Sumatera Barat. Padahal mahasiswa kita banyak ya Pak? Nah, padahal mahasiswa ITB asal Sumbar banyak sekali, dan saya melihat, wah, saya coba untuk ngobrol sama Pak Rektor waktu itu, bagaimana kalau salah satu dari agenda ini kita coba adakan di Bukit Tinggi. Mungkin tema pariwisata mungkin lebih cocok kalau di Bukit Tinggi, saya bilang. Dan juga kapan lagi rektor dan petinggi-petinggi ITB main ke kampung saya di Bukit Tinggi. Nah, ternyata itu disambut baik untuk mengadakan baru seminar ya. Nah, saya berbicara itu dengan Pak Oni waktu itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar. Beliau bilang, sebenarnya beliau juga yang telepon saya waktu itu mengatakan, masa kamu mengadakan acara 100 tahun ITB tidak ada satupun yang di Sumbar. Jadi dia sempat telepon saya waktu itu, saya bilang, saya bilang agendanya sudah disusun sama mereka. Jadi ketika saya pegang acaranya belum ada, tapi saya coba. Ternyata bisa, dan disusunlah mulai untuk kegiatan yang di Sumbar, di Bukit Tinggi. Tapi berjalannya dengan waktu sambil persiapan, kita sama Pak Oni mikir lagi, kalau cuma mengadakan seminar di Bukit Tinggi, rasanya manfaatnya untuk masyarakat Sumatera Barat atau khususnya Bukit Tinggi nggak terlalu banyak juga. Paling setelah seminar, biasa seperti orang seminar, setelah seminar dilupakan seminarnya, pergi lagi kan tamunya. Kita mencoba mikir apa yang kita mau adakan supaya ada dampaknya pada masyarakat. Nah, Pak Oni waktu itu cerita bahwa kita kan sebenarnya mau fokus dengan geopard. Kita banyak kali punya geopard di di Sumatera Barat, tapi satupun belum ada yang masuk ke nasional statusnya, apalagi dunia gitu, UGG gitu. Nah, saya bilang kalau mengadakan olahraga lari ini memang murah kalau kita mau lakukan murah, tapi juga kalau kita lakukan secara profesional itu secara standar nasional dan internasional itu juga mahal, dan kita harus kuat untuk cari dananya. Kalau pemerintah daerah siap, saya tambahkan cari sponsor, oke. Tapi kalau untuk kegiatan yang pertama yang belum dikenal orang, saya langsung untuk melakukannya mengandalkan sponsor, lebih baik enggak. Tapi kalau pemerintah daerah semangat, kita coba promosikan supaya orang di Sumatera Barat mengenal lagi yang namanya Geopard yang pernah dimulai tahun 2017 katanya. Oh, udah pernah ya, Pak? Bukan larinya, tapi Geopardnya sudah mulai diusung bicara. Tapi waktu kita mulai 2018 ini, kita niatnya adalah membantu Sumatera Barat untuk mengkampanyekan, untuk mempromosikan
geopard yang ada di Sumatera Barat. Itu awalnya. Nah, itu awalnya yang dilakukan. Akhirnya kita coba susun, kita coba cari bikin proposal untuk sponsor dan sebagainya. Tapi daerah, provinsi sama daerah waktu itu Bukit Tinggi ada 50 kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi dan Agam waktu itu cukup bersemangat. Jadi kayak saweran lah, bahasanya sedikit-sedikit untuk terlaksana acara yang pertama, sehingga terlaksana di tahun 2018 itu kegiatan Minang Geopardland yang pertama itu di bulan Oktober, bersamaan dengan waktu itu kita ngadain seminar di Istana Bung Hatta. Terus kita bikin lari dari Kelok 9 yang jarak jauhnya ultra ke Harau ke Ngalau ke Baso, dan finish di Ngaresiano. Nah, untuk meramaikannya hari Minggunya kita adakan lari yang jaraknya lebih pendek, 5, 10, 21 kilo di Bukit Tinggi dan Ngaresiano, dan itu ternyata peminatnya banyak. Dan banyak, baru belum selesai aja acara kita, begitu lihat di sosmednya, foto-fotonya berlari, banyak yang menanyakan, tahun depan adakan lagi dong. Karena kita nggak berkesempatan pergi nih tahun ini. Nah, mendaftar. Dan itu semua pendaftarannya kita sudah lakukan dengan online semuanya ya. Ya seperti event-event lari lainnya di seluruh Indonesia ya, seperti itu. Jadi orang-orang mendaftar sendiri mereka untuk lakukan itu. Tapi tajuknya terhadap geopard. Itu awalnya. Jo, mungkin itu sementara yang saya bisa sampaikan. Untuk peserta sendiri kan ide langsung eksekusi. Nah, peserta sendiri pas awal itu lokal kah atau sudah ada internasional atau gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa bulan sebelumnya ya kita persiapan, karena waktu itu mungkin beberapa bulan, 4-5 bulan sebelumnya barangkali kita coba persiapkan, dibantu dengan kita memang waktu itu bawa beberapa orang dari Jakarta, race directornya pun kita pakai yang biasa mengelola event lari dan sebagainya. Target kita selalu ke depannya ya kalau bisa itu sebanyak mungkin yang jalankan adalah anak-anak muda lokal sendiri yang akan jalankan itu. Jadi kita persiapkan, yaitu lumayan, waktu yang pertama itu hampir 1.000 orang ya. Itu semua pelari dapat jersey, dan juga ketika dia sampai di finish pastikan mereka dapat medali, dan itu suatu kebanggaan mereka, walaupun larinya cuma 5 kilo tapi juga banyak. 5 kilo ini dikenal orang sedikit berlari, banyak selfie sama kuliner gitu. Jadi dapat medali juga walaupun dia sampai titik finish paling belakangan, yang penting sampai. Nah, dia dapat semua dapat medali. Semua dapat medali yang sampai. Kalau mereka nggak balik ke finish nggak dapat. Oh gitu. Jadi lumayan itu, peserta cukup banyak. Walaupun event yang pertama itu secara kalau itu dikatakan event belum bisa dan memang belum menguntungkan. Jadi kita masih nombok dalam hal itu dengan kegiatan yang lain itu. Ya karena event pertama orang belum kenal, sponsor juga baru berpikir-pikir untuk masuk. Tapi alhamdulillah karena itu semangat yang mereka adakan, dan tahun kedua kita persiapkan lebih matang lagi. Nah, mulai ini kita kerjakan dengan benar, pesertanya lebih banyak, 1.500. 2019 ya? 2019. Nah, bulan November kita adakan lagi, 1 bulan sebelum acara itu slotnya udah habis. Awalnya kita mau 1.250 tapi ditambah lagi. Jadi dan sponsor pun walaupun ya biasa sponsor datang terakhir-terakhir, tapi secara hitung-hitungan at the end-nya itu mulai profit. Paling nggak biar nutupin yang tahun lalu gitu. Gitu. Minang Geopard ini kan diharapkan bisa menjadi salah satu event sport tourism yang mempromosikan wisata daerah, terutama geopard. Memangnya konsepnya seperti apa tuh Pak? Ya, jadi menariknya lari ini yang kita adakan, kita lebih memilih bukan lebih kepada olahraga prestasinya, tapi lebih ke sport tourismnya. Jadi kalau olahraga prestasi kan kita nyarinya lebih ke atletnya. Nah, kenapa? Karena kita lebih tujuannya adalah kita membuat Minang Geopardland ini awalnya dan sekarang sudah menjadi Minang Geopardland Series, karena ini ditiru oleh beberapa provinsi yang lain. Oh, jadi Minang Geopardland pertama? Ya, yang lain melihat saya mengadakan di jadi nasional ya? Nah, di nasional mereka menghubungi saya, kami juga punya geopard di provinsi kami, kenapa hanya di Sumatera Barat?
Nah, mereka mengundang saya untuk menyampaikan apa yang kita rencanakan. Jadi kita selalu melakukan lari itu tidak seperti lari maraton yang rutenya harus disertifikasi, harus nggak boleh tanjakan terlalu tinggi. Karena kelas-kelasnya lari itu kan macam-macam. Ada yang lari 5 kilo, 10, 21, ada yang 42 maraton, full maraton. Tapi lebih dari 42 kilo ada yang disebut ultra maraton. Atau ada orang yang lari juga ke tempat yang namanya trail run. Nah, kalau trail dia larinya nggak di jalan raya. Nah, sementara Geopark Run, Minang Geopark Run sendiri, dia larinya sebagian besar di jalan raya, tapi digabung, dimix dengan lari di tempat-tempat geopark itu. Setiap geopark itu di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu unik. Nah, jadi kita bawa mereka lari, ya mungkin keluar dari aspal atau apa, tapi itu lari untuk bisa melihat keunikan dari masing-masing geopark. Destinasi wisata ya? Ya di geosite disebutnya kalau di geopark itu ya. Jadi mereka mencicipi, contoh kayak di Bukit Tinggi. Kita lari di jalan raya, tapi kita coba masukkan mereka ke Lubang Jepang. Terus masuk ke Ngaresiano, terus mereka naik ke tangga 1000. Nah, itu sempat viral waktu itu di kalangan pelari ya, melihat wah pakai drone kita foto seperti itu, mereka lari, dan itu diceritakan kemana-mana, sehingga yang nggak berkesempatan hadir mereka daftar untuk tahun depannya. Dan itu peserta yang pertama itu juga sudah dari luar negeri, dari Kenya, ada dari Prancis, dari Amerika ada yang ikut. Walaupun belum banyak ya, karena baru. Memang target kita yang utama bukan di situ, tapi paling tidak di Sumatera Barat itu sasarannya Pekanbaru, Palembang, Jambi, Medan. Itu mereka udah banyak yang hadir waktu itu di Sumatera Barat, apalagi yang kedua ya. Nah, ketiga, kita mengadakan yang ketiga, udah launching. Ini udah meningkat nih dari Minang Geopark Run yang awalnya tadi, provinsi yang lain sudah ada. Nah, kita bersama-sama dengan 4 provinsi launching Geopark Run Series. Kita bikin series. Oh, series. Nah, dalam setahun tuh, waktu itu rencananya tahun 2020 ada 4 series. Bulan ini di Belitung, bulan ini di Ciletu, bulan depannya di Ijen, bulan depannya lagi di Minang. Nah, itu kita lakukan, baru launching bulan Februari 2020 di Kemenpar. Nggak taunya pandemi ya. Terpaksa kita inovasi sedikit, kita rubah kompetisinya, kita nggak lakukan, tapi lebih kepada di tempat-tempat yang baru kita adakan semacam eksibisi untuk mengekspos dari geoparknya. Tapi eksibisi ini dalam rangka tahun berikutnya ketika bisa dijalankan, kita lakukan race-nya di situ. Nah, itu jadi Minang Geopark Run ini adalah sebagai tonggak awalnya lari menyusuri geopark yang ada. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah untuk mempromosikan geopark yang ada di provinsi mereka masing-masing. Tapi tentunya syaratnya pemerintahnya merasa bahwa mereka juga perlu geoparknya untuk dipromosikan gitu. Gitu, Jo. Ini menarik Dusun Anak Pariwisata, ide dari anak Minang. Kegiatan dari Minang menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Ya. Nah, Pak, katanya provinsi yang lain itu ingin ikut, katanya ingin menggunakan geopark ini untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Ya. Nah, apa hubungannya itu pengakuan UNESCO dengan event berlari ini, Pak? Ya. Geopark sendiri itu punya aturan-aturan main untuk ditetapkan suatu daerah menjadi geopark nasional, menjadi geopark dunia atau UNESCO Global Geopark. Itu mereka punya aturan-aturan standar yang rigid untuk itu. Nah, salah satunya dalam kegiatan itu yang namanya geosite-nya harus dikelola dengan baik, karena dari geopark sendiri ada tagline mereka itu adalah memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat. Jadi artinya kalau ada geopark di situ, itu lingkungannya harus dijaga. Ya, mungkin dari sampah plastik, dari yang lain-lain, tidak dirusak situs-situs yang ada atau geosite yang ada. Tapi nggak bisa mereka itu hanya kayak terus nggak boleh digunakan untuk apa-apa. Jadi masyarakat di sekitar sana harus mendapatkan keuntungan ekonomi dari keberadaan dari geopark tersebut. Nah, disitulah mereka biasanya yang menggerakkan harus mereka tempat atau tumbuhlah yang namanya Pokdarus ya, kelompok sadar wisata daerah situ, dan sekaligus mereka punya kegiatan bagaimana, dan di geosite-nya itu sendiri ada jadi orang berwisata itu tidak seperti dulu lagi yang sifatnya massal, apalagi sekarang pandemi, datang ke satu tempat yang indah, yang bagus,
selfie, habis itu pulang. Iya kalau seperti itu. Ini biasanya makan, belanja juga sama UMKM setempat nggak ada, bawa sampah plastik dari semua masing-masing dibuang di situ, terus selfie udah selesai. Begitu ditanya apa yang dia lihat, hanya seperti itu. Dia nggak tahu apa prosesnya itu terjadi. Nah kalau di Geopark itu semua tempat geosite yang ada itu ada penjelasannya, baik melalui digital penjelasannya atau melalui board yang dibikin untuk jelaskan daerah ini, misalnya Danau Maninjau di Lawang Park misalnya, di situ dikatakan kapan terjadinya, kenapa Danau Maninjau ini terjadi, itu jelas. Sehingga yang namanya wisatawan yang datang di situ bukan hanya sekedar selfie, tapi dia dapat pengetahuan dengan datang ke situ. Nah begitu juga di tempat-tempat lain, semuanya ada ceritanya, ada narasi yang disusun oleh penggiat Geopark ini, dan itu sebagai salah satu penilaian apakah Geopark ini bisa. Dan juga Geopark ini kalau mau menjadi nasional atau menjadi UNESCO Global Geopark, dia harus ada badan pengelolanya juga. Nah hubungannya dengan saya awalnya kan hanya penggiat dari event. Jadi event ini membantu mereka untuk mempromosikan itu. Nah tapi ketika saya mulai bergerak ke Belitung, mulai ke Ijen, mulai ke Ciletuh, saya melihat sebagai putra daerah ya, saya melihat daerah-daerah itu kok serius sekali dengan geoparknya untuk menjadikannya jadi geopark dunia. Terutama saya lihat Belitung, dan penggerak-penggeraknya saya kenal baik dengan mereka semua. Dan mereka tuh betul-betul sadar. Kalau saya lihat Belitung itu sadar sekali, masyarakatnya semuanya sadar akan kalau Geopark ini kalau menjadi UNESCO Global Geopark, mereka akan dapat benefit banyak dari pariwisatanya. Nah, jadi dari situ saya ngelihat mestinya Sumatera Barat dengan kekayaan geopark atau geosite-nya yang bagus-bagus, mestinya kalau diserius bisa jadi UNESCO Global Geopark gitu. Jadi sekarang saya mendorong teman-teman yang penggiat geopark di Sumbar untuk betul-betul menyusun sesuai dengan standarnya UNESCO Global Geopark itu apa-apa aja yang perlu dipenuhi oleh setiap geosite ini. Sehingga targetnya adalah Sumbar disebut dengan Geopark Ranah Minang itu bisa naik kelas menjadi geopark nasional, terus menjadi geopark dunia, tentu UNESCO Global Geopark. Nah kalau sudah menjadi UNESCO Global Geopark, mereka akan tercantum di jaringannya UNESCO Global Geopark seluruh dunia. Jadi kalau kita pergi ke Cina, pergi ke Jepang, di situ ketika kita masuk ke sebuah geopark, sebelum masuk itu pasti ada papan di balai pengelola, badan pengelola itu menunjukkan bahwa inilah UNESCO Global Geopark seluruh dunia, dicantumkan tuh namanya semua. Nah kalau kita sudah termasuk, nama Geopark Ranah Minang akan tercantum di situ. Jadi siapapun yang datang ke situ akan melihat, oh ada Geopark Ranah Minang. Jadi kalau dia ingin lihat, baca, oh ini unik, dia mau datang, jadi itu udah promosi di situ. Nah itu salah satu kelebihan dari kenaik kelas tersebut gitu. Dengan terdaftarnya geopark kita di UNESCO tentunya memberikan informasi ke wisatawan mancanegara ya Pak ya, bahwasanya ada nih geopark di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Ya, di Indonesia ini baru 6 geopark yang masuk UNESCO Global Geopark. Yang terakhir tahun lalu itu Belitung. Sebelumnya ada Toba, tapi yang sebelumnya sebelumnya ada Batur, ada Rinjani, ada Sewu, sama ada Ciletuh di Jawa Barat. Jadi provinsi-provinsi yang lain sekarang semuanya berlomba-lomba untuk menyesuaikan geosite-nya itu atau geopark mereka untuk naik kelas. Dan ini menariknya jadinya pariwisatanya lebih berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar banyak-banyakkan orang, tapi banyak orang datang yang jadi bagi tempat wisatanya malah tempat sampahnya segala macam. Tapi ini datang, kualitasnya bagus, dia mengamati, dia dapat edukasi, dan biasanya juga menghargai, mulailah cenderamata segala macam mereka terkait dengan geoparknya itu mereka siapkan. Jadi UMKM-nya juga otomatis akan diangkat. Nah itu semua penilaiannya. Bahkan UNESCO ini kalau melakukan penilaian itu bukan pemerintah yang ditanya, bukan pejabatnya, tapi dia terjun ke masyarakat itu di sekitar geopark itu ditanya. Nah kalau itu dia nggak bisa disogok kalau untuk bisa jadi masuk ke UNESCO Global Geopark seperti itu gitu. Baik, dengar-dengar Bapak sudah mendaftarkan geopark ini ke Ditjen HKKN aktual. Ya. Nah, kenapa Bapak mendaftarkan ini dan seberapa penting HKKN?
Ya. intelektual ini Pak. Betul. Apa namanya? Saya kebetulan terkait dengan itu sesuatu kualitasnya kan harus dijaga ya Pak. Nah, sekarang begitu saya mengadakan yang pertama, yang kedua, ternyata peminatnya bahkan provinsi lain meminta ini segala macam. Nah, tentu saya berpikir ini akan membentuk suatu komunitas sendiri. Sekarang pun sudah mulai tahu pelari-pelari yang terkait dengan geopark lebih senang dengan konsep ini, bukan hanya sekedar atlet yang berlari ke sana untuk ngejar hadiah dan sebagainya kayak begitu, tapi ini betul-betul berlari sambil menikmati keindahan alam geopark di seluruh Indonesia kan. Nah, kita udah lakukan beberapa kali dan peminatnya cukup banyak. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, nanti mereka menggunakan nama yang sama, nanti menggunakan cara pengelolaannya tidak standar, tidak dilakukan, tapi mereka melakukan sendiri, nanti bisa brandnya jadi tidak bagus matanya. Nah, karena itu saya begitu udah yang pertama, yang kedua udah mulai makin baik, saya langsung daftarkan. Tepatnya tahun lalu saya daftarkan di bawah yang 4 itu, yang sudah komit daerahnya ya, untuk saya sebut Geopark Run Series. Jadi logo, nama, semua saya sudah dapatkan. Nah, di dalam sini ada 4 yang sudah ada, Minang Geopark Run, Belitung Geopark Run namanya, jadi logonya dan nama ya. Minang Geopark Run logo, Belitung Geopark Run ada logonya, Ijen Geopark Run, Ciletuh Geopark Run. Nah, menyusul ada yang lain-lain, tentu kita lihat komitmennya seperti apa. Jadi persyaratan kita harus menggandeng dengan pemerintah. Jadi artinya nggak mungkin kita orang swasta mau mengadakan sesuatu, tapi orang yang ditempati sendiri nggak semangat untuk promosikannya. Ya, apalagi kekuatan kita kan kita harus ngukur aja setahun itu kita mengadakan event yang baik itu berapa kali gitu. Dan juga terkait, nah brand ini akan sangat penting. Kalau brandnya makin baik, makin bagus, sponsor akan datang. Pasti. Betul. Nah itu, makanya itu yang kita jaga. Tapi kalau kita biarkan semua orang memakai seenaknya seperti itu, tentu mereka punya pola pikir sendiri. Nah, kalau kita jelas pakemnya bagaimana kita mengawinkan antara lari sport tourism ini, berlari dapat olahraganya, sekaligus kampanye tentang wisatanya, dan juga biasanya kita kaitkan dengan cerita-cerita tentang alam sekitar. Kita ada field tripnya segala macam dulu, dan juga ada ini kita libatkan UMKM setempat ketika kita menyelenggarakan acaranya. Pas di titik finishnya itu kan kita biasanya kerjasama supaya produk-produk lokalnya ditampilkan di situ. Ada pertunjukan. Ada pertunjukan semua. Jadi ya kita kaitkan. Jadi harus budayanya harus unik seperti itu. Kayak waktu pertama di yang kita adakan yang kedua di Puncak Lawang itu, pelari-pelarinya nginap di situ. Wah, mereka takjub sekali melihat itu. Malamnya kita adakan randai. Ya, orang lain mungkin ngadain yang lain, kita ngadain randai karena tempat lain orang-orang yang pendatang ini mungkin dia kaget, dia belum tahu pernah randai. Kalau kita mungkin udah biasa gitu. Tapi ya randainya harus dikemas dengan sesuai. Mungkin kalau panjang kayak gitu sampai pagi nggak jadi lari mereka gitu kan. Jadi dipotong-potong lah ya, gitu. Ya memang sih Pak, penelitian kami, orang datang ke Sumbar ini memang karena budaya. Ya. Orang memang kunjungan serta itu memang tinggi karena budaya. Ya. Terkait kegiatan ini Pak, tahun Ini kemarin kan cancel tuh. Ya. Nah, tahun-tahun sekarang gimana Pak? Ya, ya kita tahu, kita berencana, semuanya kita persiapkan, tapi yang di atas Tuhan yang menentukan ya kan. Baru launching Februari difasilitasi oleh Kemenpar, 1 hari. Nah, tapi untuk tahun lalu tuh semuanya ditiadakan karena lagi COVID. Nah, untuk tahun ini kita sudah bukan yang tahun lalu bukan tiadakan, kita berubah. Kita hanya eksibisi aja yang kita adakan supaya brandnya tetap ada gitu. Nah, tapi tahun ini juga begitu kita mau mulai kemarin di Ijen, ternyata Ijen lagi PPKM level 4. Jadi nggak jadi ya kan. Nah, begitu juga di Belitung dan ini. Nah, sekarang udah hampir akhir tahun dan kita berharap Minang itu memang jadwalnya antara bulan November akhir atau Desember. Itu biasanya kita blok waktunya untuk Minang ya.
Nah, yang uniknya lagi kalau Minang ini namanya Minang Geopark Run karena geopark itu banyak di Sumbar. Selama kita menyelenggarakannya di Sumatera Barat, itu nama itu bisa dipakai. Jadi kita lihat kepala daerah yang bersemangat dengan geopark-geopark yang lain ingin semangat, kita jalankan tuh. Nah, tahun ini kita berencana menyelenggarakannya tanggal 20 November. Nah, sejalan dengan ini kita pusatkan tahun ini kegiatannya di seputar Danau Meninjau. Kenapa? Karena kita tahu berita terakhir ini semua perhatiannya ke Danau Meninjau, salah satu danau yang harus diselamatkan kerusakannya, dan juga harus ada event, karena kalau wisata itu tanpa event bukan hanya destinasinya yang disiapkan, tapi event juga harus ada. Nah, begitu juga dari geopark itu dia harus kreatif untuk menciptakan event-event di tempat itu gitu. Nah, kita akan adakan ini persiapannya mulai berjalan. Mudah-mudahan nih, sekarang kan kondisi Covid lagi melandai, mudah-mudahan ini akan terus membaik sampai saat itu. Tentunya kita akan kita sudah komunikasi dengan Satgas Covid segala macam. Ya, persyaratannya sama, kemarin saya juga ketemu Pak Bupati Agam, tempatnya satu-satunya di Agam kita selenggarakan itu nanti. Nah, beliau juga sampaikan dukung penuh, juga ke Pak Gubernur juga saya sudah sampaikan, karena sejalan dengan promosi geopark kita di Sumbar, mau naik kelas Geopark Ranah Minang untuk menuju persiapan untuk menuju UNESCO Global Geopark. Saya bilang pokoknya kita akan ikut aturan. Bahkan kalau dalam keadaan terbatas pun jumlahnya kita sangat terbatasi. Sekarang kita masih kita batasi jumlahnya. Kalau kita buka pendaftarannya pasti akan penuh, karena yang lalu itu 1.500, ini kita hanya batasi maksimum 400. Dan itu pun juga waktu cara startnya, plan kita sekarang itu dibatasi. Jadi yang lari jarak yang jarak jauhnya kita lepas pagi. Nah, kalau yang lari jarak pendeknya kita adainnya sore. Jadi supaya nggak numpuk nih sore, tujuannya adalah sore kan di daerah Meninjau itu atau di atas Lawang itu kan bagusnya kalau matahari terbenam ya. Nah, jadi kita bagi itu. Tapi kalau ini membaik dan berkenan dari kita lihat di Indonesia, Jakarta pun kemarin Pak Menteri menyampaikan bahwa konser pun sudah dikasih izin. Tapi protokol kesehatan yang penting untuk dilakukan. Ya kayak gini kan kita protokol kesehatan, cuman makanya jaraknya agak jauhan nih, kayak musuhan nih kita sama Ajo nih kan. Makanya saya berani lepas masker ya. Dan ini juga kita di ruangan terbuka kan? Bukan di ruang tertutup. Nggak tahu nanti kalau di studio melihatnya seperti apa. Ini di kafe V-Shop ya. V-Coffee. Nah, ini kita lihat open space ya, kita lakukan terbuka semuanya. Nah, jadi kita harap sesuai dengan rencana kita bisa jalankan, dan juga dalam segala kondisi kita lakukan penyesuaian lah. Tapi kalau memang baik ya, kalau bisa diadakan lebih banyak ya kita lihat kondisinya nanti. Seperti itu. Tapi kita udah lakukan sosialisasi dengan mulai persiapan lah. Udah mulai ya, Pak. Ya. Terakhir nih Pak. Ya. Harapan Bapak terkait Minang Geopark Run ini Pak, gimana Pak? Oke. Wah, harapan saya dengan Minang Geopark Run tentunya paling besar. Kenapa? Karena semua kegiatan saya terkait dengan Geopark Run series ini berawal dari menyelenggarakan Minang Geopark Run. Tentu harapan saya sebagai pertama Minang Geopark Run jangan sampai justru malah hilang. Harus didukung oleh semua, karena Sumbar punya geopark banyak sekali. Alhamdulillah kemarin minggu lalu saya ketemu di Gunung Talang dengan Pak Bupati Kabupaten Solo ya, Pak Fede Asra, dan juga Kepala Dinas Pariwisatanya. Beliau bersemangat untuk tahun depan Minang Geopark Run-nya diadakan di Gunung Talang. Leki Pak? Jadi kita survei tempatnya, kalau rute tentu kita survei dulu. Jadi artinya banyak kepala-kepala daerah yang bersemangat, yang punya geopark, mereka bersemangat. Nah, itu harapan saya tentunya. Walaupun saya sudah menyelenggarakan di Ijen, bahkan yang membantu di Ijen Geopark Run, di Belitung Geopark Run yang lain itu anak-anak muda Minang, anak-anak muda yang bantu kita selama ini, yang bersama-sama membesarkan Minang Geopark Run. Mereka ikut, bahkan dari Sumbar ke sana ikut tetap menjalankan ini. Nah, harapannya tentu jangan sampai tempat lain bersemangat terus Sumbarnya sendiri meredup. Nah, ini perlu dukungan semua pihak, kerjasama semua pihak, karena tujuannya satu, bagaimana membantu geopark yang ada di Sumbar itu
naik level, dan ini kegiatan Minang Geopark Run ini jadi agenda tahunan yang ditunggu-tunggu orang kehadirannya itu. Nah, sehingga tetap sebagai yang pertama tetap akan dikenal seperti itu gitu. Ya itu yang harapannya, karena itu akan sangat membantu untuk makanya daerah-daerah lain juga berminat untuk melakukan kegiatan lari dengan tajuk Geopark Run itu. Jadi tinggal namanya aja Geopark Run, depannya Minang Geopark Run, Belitung Geopark Run, Ciletuh Geopark Run, nanti apalagi. Nah, ini beberapa daerah yang lain juga kontak untuk mengadakan, tinggal kita melihat. Nah, itu harapannya. Jadi untuk Minang Geopark Run makin lama makin baik, dan ditunggu jumlah pesertanya juga makin lama makin meningkat jumlahnya. Itu target kita, nggak usah muluk-muluk, tapi dari tahun ke tahun penyelenggaraannya pun kita harapkan semakin bagus, dan juga dengan harapannya kalau brandnya makin bagus, sponsor-sponsornya juga akan senang untuk mensupport kegiatan kita. Serta dari luar negeri banyak. Ya itu akan ngikut lah. Nah, tergantung promosi kita kemana. Kalau kita siap, kita promosinya keluar, terutama yang pertama Asia dulu lah. Ya kayak Malaysia, kemarin juga Malaysia sudah datang, mereka takjub melihat lompat Danau Maninjau kayak gitu, mereka ikut lari tuh jarak jauh itu. Malaysia ada beberapa orang mereka lari gitu. Jo. Baik Pak Aif, semoga pandemi ini semakin landai Pak ya. Dan kita berharap begitu bisa dilaksanakan akhir tahun ini. Ya. Baik Pak, sebelum kita berpisah, ini ada sedikit cenderamata nih Pak dari Dinas Pariwisata. Ya. Mohon diterima Pak. Ya, terima kasih Jo. Oke, terima kasih Jo. Baiklah Dusana Parekraf, demikianlah muatalama Ajo AS dan Pak Aif. Semoga ada manfaatnya. Ajo AS dan Pak Aif undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Geopark, salam Piti Masua.